Halo semua, kembali lagi bersama saya Siti Maisaro dengan NPM 2014181041 dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana tips menjadi seorang moderator. Sebelum kita masuk ke dalam tipsnya, maka kita harus mengetahui apa sih sebenarnya moderator itu dan apa saja tugasnya. Kemudian, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menjadi moderator? Nah, moderator ini adalah seseorang yang memimpin jalannya sebuah diskusi agar diskusi tersebut menjadi terarah dan juga tepat waktu. Misalkan, saat kita seminar ingin membahas tentang bioremediasi, maka kita sebagai moderator harus paham apa sih bioremediasi itu dan apa saja teknik yang ada di dalam bioremediasi ataupun sebagainya mengenai bioremediasi. Nah, seharusnya moderator yang dipilih itu adalah seseorang yang paham tentang topik yang akan kita bahas. Jadi, kita harus mengetahui apa saja topik yang kita akan bahas nantinya, tidak perlu secara keseluruhan, melainkan kita harus mengetahui poin-poin penting saja dari tema yang akan kita bahas. Nah, kenapa moderator harus paham dengan tema atau isu yang akan dibahas? Karena tugas moderator nantinya akan menggali informasi dari pembicara atau mengatur jalannya diskusi supaya diskusi tersebut maksimal dan penonton atau audiens dapat belajar banyak dari diskusi tersebut. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak paham dengan tema atau isunya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas-tugas dari moderator. Nah, secara keseluruhan tugas moderator itu ada 3. Yang pertama, yaitu membuka jalannya diskusi, di mana kita akan memperkenalkan topik dan juga pembicaranya. Kemudian, yang kedua, kita akan memandu jalannya sesi tanya-jawab. Yang terakhir, kita akan memberi kesimpulan dan menutup sebuah diskusi. Nah, bagaimana sih kita bisa menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik? Dan ini dia tips menjadi moderator yang baik. Yang pertama, menyiapkan kata-kata pembuka. Seperti apa openingnya nanti? Nah, yang pasti dalam membuka sebuah diskusi, openingnya harus ada menyapa audiens. Kemudian ada pengenalan tentang topik yang akan dibahas dan perkenalan pembicaranya. Perkenalan pembicaranya itu biasanya disertai dengan biodata dari pembicaranya tersebut. Tidak perlu semuanya dibacakan, cukup memperkenalkan latar belakangnya saja yang berkaitan dengan tema. Yang kedua, yaitu jadilah pendengar yang baik. Kita harus mengikuti apa saja informasi yang disampaikan oleh pembicara, agar nantinya kita paham dengan isu atau tema apa yang lagi dibahas. Bagian ini memang merupakan bagian yang paling berat menjadi seorang moderator. Namun, itulah tugas dari moderator itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita harus paham. Kita harus membuat waktunya itu menjadi terarah gitu dan tepat waktu, sehingga kita harus tegas dalam memberikan waktu kepada pembicara agar pembicaranya itu paham bahwa waktunya sudah selesai. Jika diperlukan, kita menulis di sebuah kertas untuk mengingatkan kepada pembicara bahwa sesi pembicaranya sudah habis. Kemudian yang keempat itu siapkan pertanyaan. Sembari mendengarkan materi, kita juga bisa menyiapkan pertanyaan kepada pemateri, karena sebelum kita menyampaikan pertanyaan kepada audiens, moderator terlebih dahulu akan berinteraksi kepada pembicara, sehingga dalam pembicaraan tersebut kita dapat memberikan pertanyaan kepada sang pemateri. Kemudian yang terakhir, untuk menutup jalannya diskusi, biasanya moderator akan memberi kesimpulan. Nah, tidak perlu panjang dalam memberikan kesimpulan, cukup menggarisbawahi poin-poin penting yang menjadi fokus pembahasan. Jika ada waktu, boleh diberikan kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement. Sekian tips menjadi moderator yang baik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.